Halo everyone, balik lagi dengan gua Ruli Agustin. Kesempatan kali ini gua akan membuat suatu tutorial, yaitu tutorial pembuatan NIB yayasan. Karena akan ada sedikit perbedaan yang akan bisa mengecoh kalian sehingga nanti NIB-nya nggak bisa terbuat tuh. Nah, di sini gua akan mulai dari step pertama. Step pertama yaitu pendaftaran, step kedua nanti pelengkapan data, step 3 nanti penerbitan NIB. Karena akan ada sedikit perbedaan antara yayasan dengan PT, CV dan sebagainya, karena yayasan ini agak sedikit mandiri dia untuk pembuatan si NIB-nya gitu. Ntar mandirinya di mana itu kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita yang pertama-tama kita pilih klik daftar untuk daftarnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di klik daftar ini, nah masuk nih teman-teman, pilih yang mana yayasannya, yayasan UMK atau non UMK. Bedanya nanti ada di output keluarnya. Output keluar yang non UMK itu pakai PKKPR, sedangkan ini tidak pakai PKKPR. Disesuaikan saja sama modal yang teman-teman mau masukkan. Misalkan di sini gua UMK karena tidak mau pakai PKKPR gitu. Kemudian kita klik lanjut teman-teman. Setelah kita klik lanjut, kemudian kita klik badan usaha. Nah di sini teman-teman harus pilih, jangan sampai salah klik yayasan. Nah lalu masukkan email. Nanti dia akan mengirim kode verifikasi ke email teman-teman. Nah, emailnya akan langsung dikirim ke email teman-teman verifikasinya di 066217. Nah, ini benar. Kemudian lanjut masukkan kata sandi unik depan huruf besar ditambah dengan karakter. Ini karakternya yang gini, teman-teman bisa pilih sendiri, itu dipilih aja. Depan huruf besar harus disertai dengan angka ditambah dengan karakter spesial, kemudian diulang untuk kedua kali. Nah kemudian klik lanjut. Nah di klik lanjut ini teman-teman harus masukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu nama yayasan, NPWP yayasannya, surat SK AHU badan hukumnya atau si yayasannya, nomor ponselnya, kemudian direksi atau pengurus. Bahasanya di sini pengurus lah. Kalau direksi kan PT atau CV, sedangkan di sini kan pengurus berarti dia adalah yang mengurus suatu yayasan. Ditanya, bang, ini pengurusnya pengurus inti atau pengurus apa? Nah, pengurusnya dapat dilihat di situ yang ada di akta, dimasukin. Gue lebih saran masukin di sini ketua sih. Nah, masukin nicknya ketua karena dia nanti di sini sebagai penanggung jawab. Kalau memang sudah, teman-teman bisa klik ini lalu klik daftar, nanti akunnya akan dikirim ke email teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke step kedua, yaitu pemenuhan daripada data si yayasan. Mari kita masuk ke yang kedua atau yang part yang kedua. Oke, ini adalah step kedua teman-teman. Username dan passwordnya sudah dikirim ke email gue. Jadi kita langsung akan masuk ke pemenuhan daripada data-data si yayasan. Nah, di awal gue sempat bilang tuh bahwa ini tuh agak sedikit mandiri kalau untuk yayasan. Mandirinya di mana sih bang? Nah, kita bisa klik mulai di sini teman-teman. Ini akan sama. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman kalau yayasan itu pastikan ini kembali dulu teman-teman. Nah kembali di sini kenapa gue bilang dia agak sedikit mandiri, dia harus nambahin KBLI-nya sendiri di maksud dan tujuan teman-teman. Bahkan nggak cuman itu, dia harus masukin data pengurusnya itu secara manual. Di sini teman-teman bisa masukin di sini itu manual dia manual, jadi dimasukin sendiri satu persatu dari mulai nama, tanggal lahir, jabatannya apa, pengurusnya dalam status dalam pengurusannya itu apa, sampai nanti NIK, NPWP itu teman-teman harus masuk. Bayangin bagaimana pengurusnya ada banyak gitu, itu akan menjadi sesuatu hal yang lama, bakal makan waktu di sini. Nah kebetulan di sini karena dia ingin bangun gedung pendidikan, maka gua harus mengambil maksud dan tujuannya itu konstruksi. Tujuannya itu konstruksinya bangunan gedung kalau salah. Ya, bangunan gedung pendidikan dia. Ini dia. 41016. Kemudian kita simpan data teman-teman, lalu kita klik simpan, lalu ini kita simpan dulu, maka dia berhasil tersimpan. Nah kalau teman-teman nggak masuk KBLI-nya di sini, maka dia tidak akan keluar pada saat kita mengambil KBLI nanti di penerbitan OSS teman-teman. Nah di sini kan beberapa hal lah langsung dibilang bahwa nama wajib pajak tidak sesuai gitu kan. Nah ininya nggak sesuai, ini harus disesuaikan terlebih dahulu teman-teman untuk melakukan penerbitan NIB. Nah
ini akan gue sesuaikan. Nah, ini bakal gue skip. Nanti kalau udah selesai kita langsung masuk ke penerbitan NIB gitu. Langsung kita masuk ke part ketiga. Oke, setelah perbaikan data tadi, gue baru bisa masuk untuk penerbitan NIB-nya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung klik di sini tambah bidang usaha untuk penerbitan NIB. Nah, kemudian pilih bidang usahanya. Di sini utama. Nah, ini nih yang tadi nih, yang kita isi manual tuh, kalau kita tidak isi manual yayasan bedanya. Maka di sini dia tidak akan bisa keluar ya langsung, teman-teman. Nah, kan di sini yang tadi kita isi ini nih. Maka dia yang akan keluar seperti spesifik yang kita isi. Kemudian kita klik, kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini pilih yang atas karena dia emang mau bangun gedung. Nah, kemudian setelah dipilih, kemudian ini kita klik tidak, kemudian ini kita copy, kita masukkan, kemudian klik daratan karena memang pembangunannya di daratan. Nah, kita klik misalkan 100 meter untuk pembangunan gedung. Kemudian cari alamatnya yang sesuai sama teman-teman. Nah, cari alamatnya yang sesuai. Nah, di sini diisi dulu alamatnya. Alamatnya bebas. Ini kebetulan alamat dummy atau alamat contoh yang nggak boleh dipakai lah teman-teman. Karena ini contoh, teman-teman pakai yang serius saja karena ini kebetulan contoh. Nah, kalau memang di sini teman-teman mau ngebangun gedung, klik aja iya. Kalau tidak ya tidak. Kalau iya, dia bakal permohonannya diteruskan ke SIM BG untuk membuat IMB gitu. Kemudian jumlah total modalnya berapa gitu. Ini teman-teman bisa masukin di sini misalkan 100 juta, 10 juta itu terserah. Nah, kemudian di sini sudah pernah punya izin usaha di OSS 1.0 atau 1.1 belum? Kalau udah, klik aja iya. Nanti dia minta dokumen. Kalau tidak, berarti klik aja tidak, maka dia tidak memerlukan dokumen. Nah, jangka waktu beroperasinya kapan? Saya sarankan 3 bulan ke depan, teman-teman. Kita ambil di Maret karena pemenuhannya harus 3 bulan karena ini adalah menengah tinggi nih di sini. Jadi dia harus melakukan pemenuhan izin gitu. Nah, kemudian deskripsi kegiatan usahanya seluruh, jumlah tenaga kerjanya ada berapa? Ada 1 misalkan. Kemudian kita tambah produk atau jasa. Nah, kemudian di sini kita klik lainnya. Ini konstruksi gedung pendidikan. Gedung pendidikan, kemudian satuannya rupiah, kita klik aja di sini untuk 10 juta misalkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini kita klik selesai, teman-teman. Maka dia otomatis tersimpan, kita klik lanjut aja, dia akan langsung jumping ke tempat dimana kita harus mencetak NIB. Pada akhirnya kita bisa langsung untuk mencetak NIB. Langsung ini klik ya, lalu kita klik selanjutnya. Nah, teman-teman bisa langsung mencetak NIB-nya di sini. Ini klik belum, udah punya izin lingkungan belum? Kalau udah, klik aja udah, tapi kalau belum ya klik belum gitu. Pilih kegiatan usahanya, luas yang lahan yang akan terbangun itu 5.000 meteran, kurang dari 5.000 meter lah. Jadi dia perlu SPPL. Jadi kita klik di sini konstruksi gedung pendidikan. Lalu kita klik lanjut. Nah, ini kita klik, ini diklik juga. Ini adalah pernyataan mandiri yang teman-teman harus lengkapi. Nah, pernyataan mandiri yang teman-teman harus klik-klik segala macam lah itu. Nah, ini sudah jadi kebetulan NIB-nya, tapi ini masih draft. Kalau teman-teman benar-benar serius untuk melanjutkan, klik yang di sebelah sini lalu terbitkan perizinan berusaha. Nah, ini kenapa gue tidak akan lanjutkan? Karena dia posisinya adalah dummy atau contoh. Nanti gue ngapusnya agak ribet lagi kalau gue teruskan. Nah, jadi segitu yang bisa gue sampaikan untuk pembuatan NIB daripada yayasan. Semoga tutorial ini membantu. Sampai jumpa di perizinan-perizinan selanjutnya. Dadah.